Aplikasi teknologi digital untuk analisis pengelolaan sumber daya alam. Analisis jaringan sosial, tingkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Strategi komunikasi berkelanjutan, tingkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam. Tetapi dengan analisis jaringan sosial ini kita bisa melihat bahwa seorang aktor itu bisa menjadi kuat itu sangat ditentukan oleh relasinya, gitu, sangat ditentukan oleh jaringannya. Misalnya kita bisa merubah perilaku orang lain dengan memberi uang 10 juta, tetapi orang lain di sekitar kita itu punya uangnya 20 juta, kita nggak akan jadi orang yang powerful gitu. Selengkapnya di BRIN Daily News bersama saya Loviana Suseno. Analisis jaringan sosial, sebuah pendekatan yang memiliki suatu karakteristik unik untuk menganalisis dan menyelidiki struktur sosial pengguna situs jaringan melalui sebuah teori. Analisis jaringan sosial memberikan kemungkinan untuk digunakan dalam riset dan pengambilan keputusan pemerintah. Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Lila Junianti mengatakan analisis jaringan sosial dapat digunakan untuk melihat proses atau fenomena pengelolaan sumber daya alam hasil dari pemangku kebijakan. Keputusan pemangku kebijakan tidak selalu hanya murni dari pelaku, tetapi pengaruh dari relasi, sehingga mudah mendeskripsikan proses menjadi status sosial untuk dianalisis. Yang kita pahami biasanya selama ini bahwa suatu kebijakan atau difusi informasi itu bisa efektif ketika orang-orangnya itu punya relasi yang kuat gitu, atau kalau di jaringan sosial itu istilahnya homofili atau mereka punya kesamaan gitu, yang kemudian itu akan menggerakkan mereka secara bersama-sama dalam pengelolaan sumber daya alam. Tetapi di dalam jaringan sosial itu bisa melihat dari sudut pandang lain begitu, bahwa aktor dengan relasi lemah selama dia memang punya kepentingan untuk pengelolaan sumber daya alam itu bisa terjadi gitu di situ. Jadi sebenarnya bukan terkait bagaimana ini berdampak kepada pengelolaan sumber daya alam, tetapi ini bisa sebagai tiga itu, sebagai analisis data, sebagai metode, ataupun sebagai teori gitu, untuk menjelaskan fenomena-fenomena dalam pengelolaan sumber daya alam. Gitu. Jaringan sosial tidak hanya digunakan para peneliti, tetapi juga pemangku kebijakan dalam menentukan pengambilan keputusan menggunakan jaringan sosial untuk mengidentifikasi aktor utama proses pembuatan kebijakan. Lila Junianti memaparkan metode ini dapat menjadi pendahuluan untuk mengetahui aktor mana saja yang dapat dilibatkan dalam suatu program agar berjalan dan terdistribusi dengan baik, membantu menemukan potensi dan tantangan pengelolaan sumber daya alam yang berbeda di setiap daerah. Terdapat tantangan pada metode jaringan sosial, yakni proses pengambilan data yang cukup sulit apabila terkait dengan sebuah isu konflik dan membahas mengenai aktor yang terlibat, contohnya tentang isu konsentrasi lahan sawit. Bisa digunakan juga selain untuk riset, tetapi juga bisa digunakan oleh para pengambil keputusan. Begitu. Seringkali pemerintah mereka membuat program, misalnya program BLT atau sebagainya gitu ke suatu daerah, tetapi mereka tidak tahu gitu harus mulainya dari mana. Nah, terkadang kebijakan-kebijakan itu kurang efektif karena mereka tidak engage aktor yang sentral di suatu daerah itu siapa begitu. Nah, dengan analisis jaringan sosial ini menurut saya bisa menjadi suatu pendahuluan gitu, sebelum pemerintah mengimplementasikan kebijakannya, mereka bisa menggunakan ini sebagai tools untuk melihat aktor-aktor mana sih yang bisa di-engage, yang berpotensi untuk di-engage agar program ini bisa menyebar dengan baik atau jalan dengan baik seperti itu. Sumber daya alam yang kaya di Indonesia menjadi ekonomi utama. Untuk mencapai hal itu, analisis jaringan sosial dibutuhkan dalam menambah nilai dari objek sumber daya alam itu sendiri, seperti sawit dan batu bara. Analisis jaringan sosial dapat menemukan pelaku atau aktor berpengaruh bagi pengembangan produk dan mempunyai inovasi berlanjut, mulai hilirisasi produk serta pengembangan fasilitas penunjang. Lila Junianti berharap analisis jaringan sosial terus menjadi metode yang mengidentifikasi jalur komunikasi efektif dan aktor yang berperan sebagai penghubung utama dalam penyebaran informasi. Upaya ini penting dalam merancang strategi komunikasi dan advokasi yang efektif untuk mengoptimalkan potensi ekonomi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
Tetapi dengan analisis jaringan sosial ini kita bisa mampu melihat bahwa seorang aktor itu bisa menjadi kuat itu sangat ditentukan oleh relasinya gitu, sangat ditentukan oleh jaringannya. Misalnya kita bisa merubah perilaku orang lain dengan memberi uang 10 juta, tetapi orang lain di sekitar kita itu punya uangnya 20 juta, kita nggak akan jadi orang yang powerful gitu. Tetapi ketika relasi kita punya uang 5 juta, less than 1 juta misalnya, kita akan jadi orang yang kuat dengan ngasih uang 20 juta gitu. Jadi aktor-aktor di sekitarnya itu jadi satu hal yang penting gitu menurut saya, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, karena kembali lagi bahwa aktor itu ngambil keputusan nggak sendirian gitu. Saya, Loviana Suseno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi. Thank you.